warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Al-Madani yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita sudah masuk ke hari yang ke-25 dan esok hari kita masuk ke hari yang ke-26 di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Ada satu peristiwa yang menarik yang digambarkan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari hadis Sahih Bukhari. Hadisnya ini sahih, tidak satu ulama pun menyangkal hadis ini, tidak menafikan, semuanya mempercayai tentang kebenaran hadis ini. Suatu saat Rasulullah SAW naik mimbar dan beliau pada tangga yang pertama, ketika beliau naik di mimbar tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Kemudian beliau naik lagi ke tangga yang kedua di mimbarnya, beliau mengucapkan amin. Begitupun naik tangga yang ketiga di atas mimbarnya, beliau mengucapkan amin. Setelah itu kemudian, setelah turun dari mimbar, Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Wahai baginda Rasulullah SAW, kenapa engkau mengucapkan amin 3 kali?" Lalu Rasul pun menjawab, membeberkan peristiwa itu dengan menyatakan, ketika aku berada di tangga pertama, aku didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril berdoa. Dalam doanya Jibril mengatakan, "Syaqiyya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lah." Jibril berdoa, celakalah orang yang menjumpai Ramadan dan melewatinya tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Itu doa yang pertama. Di tangga yang kedua, Jibril berdoa, "Syaqiyya 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilhu al-jannah." Celaka orang menjumpai kedua orang tuanya atau hidup bersama salah satu orang tuanya, baik itu bapak atau ibu, dan dia tidak mendapat jaminan masuk surga. Doa yang ketiga, Jibril mengatakan, "Syaqiyya 'abdun dzukirta 'indahu wa lam yusalli 'alaik." Celaka orang yang ketika disebutkan namamu wahai Rasul dan dia tidak membacakan sholawat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita dari awal memperhatikan semua asatid atau guru-guru kita menyampaikan, dari awal Ramadan itu semua rahmat terus yang dibicarakan. Ampunan, rahmat, kasih sayang, pahala, gitu ya. Terus yang kita perhatikan. Tapi ternyata ada satu titik kelemahan, artinya kita tidak hanya terus diberikan suatu kebahagiaan. Satu sisi kita diingatkan oleh Al-Quran, oleh Allah. Satu sisi kita diingatkan oleh malaikat Jibril. Satu sisi kita diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ternyata di samping ada orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan ketika menjumpai Ramadan,
ternyata ada segelintir orang yang celaka di bulan Ramadan. Salah satunya adalah ketika ia bertemu dengan Ramadan, hidup di bulan Ramadan, dia puasa di bulan Ramadan, tapi puasanya tidak diterima. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan tidak diterima puasanya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kita kalau mendengar hadis ini mengerikan, Pak. Mengerikan. Satu sisi kita mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah, tapi di lain hal justru puasa kita tidak diterima. Naudzubillah. Inilah yang harus kita jadikan suatu peringatan bahwa memang Al-Quran itu Rasulullah itu diutus ke dunia ini nadhira basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan juga peringatan kepada kita semua. Supaya apa? Keimanan kita tidak merasa bahwa ketika kita rajin ibadah kita yang paling sempurna. Kita tidak merasa bahwa ketika kita menjalankan puasa, puasa kita lah yang diterima, sedangkan orang lain tidak. Ini jadi peringatan bagi kita. Yang paling celaka lagi, ketemu bulan puasa, minta ngilu puasa, ngiluna sahur jeung buka. Bahkan pas Idul Fitri ngilu beli baju lebaran, ya, ke Shopee, online gitu ya, pesen koko, pesen baju takwa dan lain sebagainya. Ngilu lebaran tapi itu puasa, ngomong ke pamajikan, nah, ayah puasa nggak hari ini? Puasa, padahal itu bari ngarokok. Yang lebih jadi apa ya? Saya tuh nggak kepikir gitu. Ada orang gini, Pak. Ini kisah nyata ini. Mang nah wayakeun ngalajair. Wah lumayan. Jam 2 tuh. Lumayan digoreng hamis yuk. Rek dahar. Ngahulang lah. Daripada saya ngahulang, ya jelema kumaha. Kata dia sendiri, anu comel mah jelema, malaikat mah henteu comel. Memang hari malaikat kan nggak bisa berinteraksi dengan kita, ya, karena kita hidupnya di dunia. Yang bisa berinteraksi dengan kita adalah sesama manusia. Dia bilang malaikat mah teu comel, nu comel mah jelema. Allahu Akbar. Betul, memang benar teteh. Tapi maneh teh nyaho engke kumaha sia disiksa ku malaikat di akhirat. Aneh itu ngarti. Ada orang-orang yang santai saja. Maneh-maneh orang-orang bahkan mengeluarkan bahasa Arab, amaluna amalukum. Kalau anu bener. Amal uing. Amal maneh kumaha uing. Heuh kumaha uing ayeuna. Tapi engke digegel uing. Allahu Akbar. Manusia saling mengingatkan. Rasulullah diutus saling mengingatkan. Rasulullah diutus untuk memberikan kabar gembira. Kita pun sama, Pak. Mengingatkan sesama tetangga, mengingatkan sesama muslim, mengingatkan sesama kerabat, bukan berarti kita ingin ikut campur urusan orang lain. Bukan. Kita sayang. Kita sayang. Pausan nah ceceuleuweung mik lah, jangan ganeng-ganeng salat mah salat we. Teu salat Isya teh langsung we salat witir, ulah loba ceramah-ceramah. Heuh da kuring kena meung sebenarnya kikian teh susah payah ngapalkeun. Ningalikeun Google gitu ya. Searching ini. Bener. Tapi kan ini ta'awanu 'alal birri wat taqwa, mudah-mudahan dijadikan suatu kebaikan untuk mengingatkan sesama muslim. Karena kita diwadahi dengan al-muslimuna ikhwatun. Muslim itu saling bersaudara. Lamun ngarasa dulur mah mungting mematahan batur da diri sorangan oge acan bener. Tapi ketika kita melakukan kebaikan dengan saling mengingatkan, mudah-mudahan itu jadi nilai pahala bagi kita semua. Satu, Pak, ada orang yang puasanya justru puasanya tidak diterima. Itu teh ada apa? Ada apa gerangan di situ? Kembalikan kepada puasa kita. Urang teh nah puasa teh tujuanna naon, bakal naon. Kembali. Yang kedua,
Ini yang lebih celaka lagi. Ini tiga ini kalau ada ahli neraka, Pak. Yang kedua, orang yang hidup sagulung sagalang di gubrag ke alam dunia, nepikeun ka dewasa, papangi jeung kolotna, tapi ku Allah tidak mendapatkan jaminan masuk surga. Padahal apa? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di kaki, telapak kaki ibu. Ridallah biridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridho Allah itu ada di ridhonya orang tua. Jadi bapak, ibu jangan jauh-jauh neangan surga mah. Tah ka inung bapak. Ziarah ka inung bapak, ta'zim kepada orang tua. Hormati orang tua, sayangi orang tua. Itu di situ nanti akan buah-buah nilai-nilai surga itu di situ. Kebahagiaan akhirat di situ. Ini ada orang jaminan surga ada di orang tuanya, tapi dia tidak mendapatkan itu. Ada apa kita dengan orang tua? Kenapa kita bisa terasing dari orang tua? Kenapa orang tua sampai terucap di dalam lisannya hal-hal yang gak baik? Kembalikan lagi kepada kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang ketiga, Pak, singkat, karena timnas bakal main. Yang ketiga, ada orang, ini Jibril mengatakan, ketika disebutkan namamu, wahai Muhammad, tidak membacakan sholawat kepadamu. Kita ini, Pak, membaca sholawat itu bukan sesuatu yang rugi sebenarnya. Justru itu kebahagiaan, karena ketika orang membacakan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syafaatul udma yang kita akan dapat nanti di akhirat. Air susu yang berada dari telaga Kautsar, itulah nanti yang dihidangkan langsung oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Kepada siapa? Yang rajin membacakan sholawat. Iya mah salilahirupna sholawat itu. Pak Ustaz, sholawat naon bid'ah. Hari mana? Kudu orang teh baca sholawat. Perbanyak baca sholawat. Mau sholawat apapun silakan. Sehafalnya kita. Karena apa? Kita ini cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Bapak perhatikan di akhir surat At-Taubah, begitu cintanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, sampai beliau memasrahkan dirinya. Ya Allah, seandainya segala bentuk kesulitan, segala bentuk penderitaan, yang itu semua tertimpa kepada umatku, biarlah saya yang merasakannya. Sampai ketika ajal maut pun, kalau umatku merasakan betapa perihnya sakaratul maut, biarlah saya yang merasakan. Dan ada kisah lagi, Rasulullah nanti tidak akan, ketika ditawari masuk surga oleh malaikat Jibril, itu Rasulullah mengatakan, saya akan masuk surga bersama umat-umat saya. Ini betapa cintanya baginda Rasulullah SAW kepada kita. Di salat kita, Allahumma sholli ala sayyidina Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan bagi kami, bukan alayya. Rasulullah tidak mengucapkan alayya, tapi alayna. Kami wa ala ibadillahi sholihin, dan keselamatan bagi orang-orang yang soleh. Itu intinya adalah Rasulullah mendoakan kita dari peristiwa Isra Mi'raj. Makanya mari kita perbanyak sholawat sebagai bukti rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ini yang berdoa komandannya malaikat Jibril, tangan kanannya Allah, dan yang mengaminkan manusia paling mulia. Yang berdoa makhluk paling mulia di antara malaikat, diaminkan oleh manusia paling mulia di dunia, Rasulullah SAW. Pasti dijabah doa ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari tiga
dari 3 doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.